Di malam yang sunyi sepi, aku memandang ke arah langit yang begitu indah. Terlihat gelap gulita, bintang yang bertaburan, dan cahaya bulan yang begitu indah. Ditemani secangkir kopi, rokok, dan cemilan saus pedas. Sambil membayangkan kakek Sugiono ketika masih muda. Aku seorang yang bernama Idui. Hobiku touring menggunakan sepeda motor yang kubeli dari hasil menjual peliharaan ayam bapakku. Aku tinggal di Simpang 6 yang dikurangi 1 jadi Simpang 5 di daerah Jawa Barat. Saat ini dan jam ini, tanggal ini, serta detik ini, aku akan menceritakan sebuah pengalamanku ketika aku touring sendirian ke daerah Semarang, tepatnya saat melewati daerah Alas Roban. Aku berangkat dari Bandung jam 6 setelah maghrib. Di awal perjalanan, aku mengisi bensin di daerah Sumedang. Ketika melewati Cadas Pangeran, aku hampir tergelincir karena terkejut sesosok wanita di pinggir jalan melambaikan tangannya ke arahku. Kukira dia hantu, taunya pedagang tahu. Sontak aku pun berhenti dan menghampiri wanita itu, lalu membeli tahu yang dia jual. Setelah memakan tahu tersebut dan merokok sebatang samsu, aku pun berangkat kembali. Ketika di dalam perjalanan, aku pun merasa kedinginan. Lalu aku berhenti dan menyalakan sebatang rokok. Tapi saat hendak mau membakar rokok, aku memandang dari jauh. Ada bapak-bapak jalan ke arahku dengan menggunakan pakaian compang-camping, dan ketika sudah dekat, bapak itu berkata kepadaku, "Cintai ususmu dan minum Yakult tiap hari, dan berhati-hatilah di perjalananmu." Lalu bapak itu pergi begitu saja sambil mengeluarkan kentut di setiap langkahnya. Aku pun menghiraukannya, dan saat akan menyalakan motor, aku menoleh ke belakang dan ternyata bapak-bapak itu sudah tidak ada. Aku pun melanjutkan perjalanan dan tak terasa waktu menunjukkan jam 11 malam, dan aku memutuskan untuk beristirahat karena aku merasa ngantuk dan lelah. Aku pun melihat sebuah warung di pinggir jalan, dan aku pergi ke warung itu untuk merebahkan badan sambil memesan kopi dan mie instan. Setelah makan, aku pun berbincang dengan bapak dan ibu pemilik warung. Lalu aku pun minta izin untuk beristirahat sejenak di warung ini, dan bapak ibu itu pun mempersilahkannya. Sekitar 30 menit aku beristirahat, aku pun melanjutkan perjalananku menuju Semarang. Namun dalam hati ini terasa seperti ada yang janggal, karena setelah mengobrol dengan bapak dan ibu warung tersebut, mereka bercerita hati-hati ketika lewat di jalan Alas Roban, apalagi jam segini. Tapi aku tetap melanjutkan perjalananku. Setelah memasuki area Alas Roban, aku sedikit merinding karena jalanan ini sangat sepi dan gelap, dikelilingi hutan belantara. Lalu
tiba-tiba aku melihat dari arah kanan seperti ada yang menggelinding. Aku pun terkejut dan menghindar karena aku mempunyai skill seperti Cristiano Ronaldo. Refleks, aku pun langsung menendang benda yang menggelinding tersebut. Dan setelah ditendang, benda tersebut mengeluarkan suara. Aku pun melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba motorku mati mendadak dan aku pun menepi. Dan memeriksa keadaan motor. Saat aku sedang memeriksa motor, terdengar suara dari semak-semak di sebelah kiriku. Aku pun menoleh ke arah suara tersebut. Dan tiba-tiba keluar kepala tanpa tubuh dari semak-semak itu dengan penuh luka lebam dan benjol disertai hidung yang berdarah. Kepala hantu itu berkata padaku, "Tendanganmu mantap," sambil mengedipkan mata kiri. Lalu aku pun sontak terkejut dan berlari meninggalkan motor. Setelah sekian lama aku berlari, aku pun merasa ada yang aneh. Karena aku selalu kembali melewati motor di mana aku menepi. Dan benar saja, aku hanya berputar-putar di jalan ini. Berikut hantu kepala itu masih ada dan menertawakanku dengan wajah yang menyebalkan. Karena sakit hati dan capek, aku pun menendang motor dan tiba-tiba motorku pun langsung menyala. Aku pun langsung tancap gas pergi meninggalkan hantu kepala tersebut. Akan tetapi hantu kepala itu terbang mengejarku hingga dia berada di sampingku dan berkata padaku, "Standarnya bos." Aku pun langsung membenarkan standar motorku dan dia pun tiba-tiba menghilang begitu saja dalam kegelapan malam yang mencekam. Tak lama setelah aku dikejar hantu kepala, aku melihat sebuah warung nasi dan menepi di warung itu. Aku membeli air mineral dan makanan karena lelah dengan peristiwa ini. Aku pun makan dan berbincang dan menjelaskan kejadian yang saya alami ke ibu pemilik warung. Tetapi ibu itu hanya tersenyum. Dan aku pun merasa heran. Namun rasa lelah ini menghilangkan rasa curiga terhadap maksud senyuman ibu warung. Hingga aku pun tertidur di warung itu. Ketika saya terbangun karena merasa kedinginan, ternyata hari ini sudah pagi. Sambil melihat ke sekeliling, ternyata aku berada di pinggir jalan. Lalu aku melihat sekitar, tidak ada warung di mana aku beristirahat kemarin. Dan aku pun merasa aneh. Kemanakah warung yang semalam aku mampir, makan, lalu ketiduran itu? Dengan ketakutan campur kebingungan, aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalananku ke Semarang.